Nama saya Kevin Siagian dari Perguruan Advent Salemba. Pada saat ini saya akan membacakan buku Kebenaran Akhir, pasalnya yang ke-11, yang berjudul Protes Para Pangeran. Salah satu kesaksian yang termulia yang pernah diucapkan bagi pembaru adalah protes yang diajukan oleh para pangeran Kristen Jerman pada Mahkamah di Spires pada tahun 1529. Keberanian, iman, dan keteguhan hati hamba-hamba Allah telah menambah kebebasan berpikir dan suara hati nurani pada masa-masa berikutnya. Protes mereka memberikan nama Protestan kepada gereja yang dibarui itu. Prinsip-prinsipnya adalah intisari Protestanisme. Hari gelap dan menakutkan telah datang mengancam pembaruan. Walaupun keputusan mahkamah di Worms menyatakan Luther sebagai pelanggar hukum dan melarang mengajarkan atau mempercayai doktrin-doktrinnya, toleransi beragama sejauh ini telah meluas di seluruh kekaisaran. Pemeliharaan Allah telah mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menentang kebenaran. Kaisar Charles V cenderung untuk menghancurkan reformasi atau pembaruan. Tetapi setiap kali ia mengangkat tangan untuk bertindak, ia terpaksa menghentikan tindakannya. Berkali-kali kehancuran segera. Orang-orang yang berani menentang Roma tampaknya tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi pada saat-saat yang kritis itu, tentara Turki muncul di perbatasan sebelah timur, atau Raja Prancis atau bahkan Paus sendiri yang cemburu atas kebesaran Kaisar yang semakin bertambah, mengadakan peperangan melawan Kaisar. Dan dengan demikian, di tengah-tengah keributan dan permusuhan itu, pembaruan telah dibiarkan semakin kuat dan meluas. Namun akhirnya, penguasa kepausan telah memperketat permusuhannya untuk memancing alasan melawan pembaruan. Mahkamah Spires pada tahun 1526 telah memberikan kepada masing-masing negara bagian kebebasan penuh urusan masalah agama sampai kepada bersidangnya konsili umum. Tetapi tidak lama setelah bahaya berlalu oleh karena konsesi ini, Kaisar memanggil mahkamah untuk kedua kalinya bersidang di Spires pada tahun 1529 dengan maksud untuk menghancurkan para bidat. Para pangeran diimbau dengan cara damai kalau mungkin untuk berpihak melawan pembaruan. Tetapi kalau imbauan ini gagal, Kaisar Charles telah siap menggunakan pedang. Para pengikut kepausan merasa gembira. Mereka hadir di Spires dalam jumlah besar, dan secara terbuka mereka menunjukkan rasa permusuhan mereka kepada para pembaru dan kepada semua orang yang memihak kepada mereka. Melanchthon berkata, "Kami telah dikutuk dan dibuang oleh dunia ini, tetapi Kristus akan menilik umat-umatnya yang malang dan akan memelihara mereka." Para pangeran yang percaya kepada Injil yang menghadiri mahkamah telah dilarang untuk mengkhotbahkan Injil di tempat tinggal mereka. Tetapi orang-orang di Spires haus akan firman Allah. Dan walaupun ada larangan, ribuan orang berkumpul pada kebaktian yang diadakan di kapel penguasa Saksoni. Hal ini mempercepat datangnya krisis. Sebuah amanat Kaisar diumumkan di mahkamah bahwa sebagian akibat pemberian kebebasan hati nurani telah timbul kesusahan besar. Maka Kaisar meminta agar pemberian kebebasan itu dibatalkan. Tindakan sewenang-wenang ini telah menimbulkan kemarahan dan ketakutan pada para penginjil Kristen. Salah seorang berkata, "Sekali lagi Kristus jatuh ke tangan Kayapas dan Pilatus." Pengikut-pengikut Romanisme semakin mengganas. Seorang pengikut Paus yang fanatik berkata, "Orang-orang Turki lebih baik daripada pengikut-pengikut Luther, karena orang-orang Turki menjalankan hari-hari puasa, sedangkan pengikut-pengikut Luther melanggarnya. Jikalau kita harus memilih antara Alkitab Allah dan kesalahan-kesalahan lama gereja, maka kita harus menolak yang pertama." Melanchthon berkata, "Setiap hari di dalam persidangan penuh, Faber melemparkan batu-batu baru kepada kita pengikut-pengikut Injil." Toleransi beragama telah ditetapkan secara sah, dan negara bagian negara yang menerima Injil
telah memutuskan untuk melawan setiap pelanggaran hak-hak mereka. Luther yang masih dikenakan larangan oleh keputusan Mahkamah Worms tidak diizinkan hadir di Spires, tetapi tempatnya ditempati oleh teman-teman sekerjanya dan para pangeran yang telah dibangkitkan Allah untuk mempertahankan kepentingannya dalam keadaan darurat ini. Frederick dari Saksoni, pelindung Luther dari Saksoni dahulu, telah meninggal dunia, tetapi Duke John, saudara dan penggantinya, dengan sukacita menyambut pembaruan. Dan sebagai seorang sahabat damai, ia mengerahkan segenap tenaga dan keberaniannya dalam segala hal yang berhubungan dengan kepentingan iman. Para imam menuntut agar semua negara bagian yang telah menerima pembaruan tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan hukum Romawi. Sebaliknya, para pembaru menuntut kebebasan yang sebelumnya telah diberikan. Mereka tidak setuju Roma kembali menguasai negara bagian yang telah menerima firman Allah dengan sukacita besar. Sebagai jalan kompromi, akhirnya diusulkan agar di mana pembaruan belum diterima, keputusan Mahkamah Worms harus diberlakukan dengan keras. Dan bahwa di mana orang-orang menyimpan dari itu dan di mana mereka tidak bisa menyesuaikan diri ke situ tanpa terjadinya bahaya revolusi. Paling sedikit, mereka tidak melakukan pembaruan yang baru. Mereka tidak boleh menjamah hal-hal yang kontroversial. Mereka tidak menentang upacara misah. Mereka tidak mengizinkan Katolik Roma merangkul Lutheranisme. Keputusan ini dikeluarkan oleh mahkamah untuk kepausan besar, para imam, kepausan, dan pejabat-pejabat tinggi gereja. Jikalau keputusan ini dipaksakan, pembaruan tidak dapat dikembangkan lagi, di mana ia belum dikenal atau didirikan di atas fondasi yang kuat di mana ia telah berada. Kebebasan berbicara akan dilarang, tidak diizinkan pembahan atau pertobatan, dan para sahabat pembaruan diharuskan segera mengalihkan sikap terhadap pembatasan dan pelarangan ini. Harapan dunia tampaknya seolah-olah padam. Mendirikan kembali hierarki Romawi berarti mengembalikan penyalahgunaan lama, dan saatnya akan tiba lagi suatu pemusnahan pekerjaan yang sudah dengan keras digoncang oleh kefanatikan dan perselisihan. Ketika kelompok evangelikal bertemu untuk berkonsultasi, mereka saling memandang dengan pandangan cemas. Mereka saling bertanya, apa yang harus kita lakukan? Masalah terbesar dunia sekarang adalah ujian. Akankah pemimpin-pemimpin pembaruan menyerah dan menerima keputusan itu? Betapa mudahnya para pembaru dalam krisis seperti ini saling berbantah ke jalan yang salah. Betapa banyaknya dalih dan alasan-alasan yang masuk akal yang bisa dikemukakan untuk alasan penyerahan. Para pangeran pengikut Luther telah dijamin untuk menjalankan agamanya dengan bebas. Keuntungan yang sama telah diberikan kepada pengikut-pengikut mereka yang menerima pandangan baru sebelum peraturan ini diluruskan. Bukankah hal ini menyenangkan mereka? Betapa banyaknya kesusahan yang bisa dihindarkan oleh penyerahan. Bahaya dan pertentangan apalagi yang akan didatangkan oleh perlawanan bagi mereka? Marilah kita rangkul perdamaian. Marilah kita menangkap tangkai pohon zaitun yang disodorkan oleh Roma dan menutup luka-luka Jerman. Dengan argumentasi seperti ini, mungkin para pembaru dapat menerima keputusan itu dan yang sudah pasti dikeluarkan tidak lama lagi sebagai kehancuran mereka. Dengan gembira mereka memandang kepada prinsip, pada mana persetujuan itu didasarkan, dan mereka bertindak dalam iman. Apakah prinsip itu? Nama saya Sally Rene dari Perguruan Advent Salemba, dan pada saat ini saya akan melanjutkan bacaan kemenangan akhir yang terdapat di bab 11 halaman 175. Itu adalah hak Roma untuk memaksakan hati nurani dan melarang hak bertanya dengan bebas. Tetapi, bukankah mereka sendiri yang bersama pengikut-pengikut Protestannya menikmati kebebasan beragama? Ya, sebagai suatu keinginan yang secara khusus ditetapkan dalam persetujuan itu, tetapi bukan sebagai hak sebagaimana yang berlaku bagi semua yang berada di luar persetujuan itu. Prinsip kekuasaan besar yang berlaku ialah mengatur,
sedangkan hati nurani di luar pengadilan. Roma adalah hakim yang mutlak dan harus dituruti. Penerimaan persetujuan yang diusulkan itu akan menjadi penerimaan nyata bahwa kebebasan beragama harus terbatas kepada Saksoni yang telah diperbarui. Dan bagi negeri-negeri Kristen lainnya, kebebasan bertanya dan pengakuan percaya yang diperbarui tetap merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan penjara di bawah tanah dan tiang gantungan. Dapatkah mereka menyetujui kebebasan beragama yang dibatasi pada suatu tempat, yaitu mengumumkan bahwa pembaruan telah menobatkan orang yang terakhir, atau memenangkan sejengkal tanah yang terakhir, dan di mana saja Roma berkuasa pada waktu ini, di sana kekuasaannya akan tetap abadi? Dapatkah para pembaru berkata bahwa mereka tidak bersalah terhadap darah ratusan, bahkan ribuan orang yang telah mengorbankan nyawanya di negeri-negeri kekuasaan kepausan dalam pelaksanaan persetujuan itu? Ini adalah suatu pengkhianatan kepada kepentingan Injil dan kebebasan negeri-negeri Kristen pada saat yang begitu penting. Sebaliknya, mereka mengorbankan segalanya, bahkan negara mereka, mahkota mereka, dan hidup mereka. Mari kita tolak dekret ini, kata para pangeran. Dalam masalah hati nurani, orang banyak mempunyai kuasa. Para deputi menyatakan, kita berhutang kepada dekret tahun 1526 atas perdamaian yang dinikmati seluruh kekaisaran. Penghapusannya akan memenuhi seluruh Jerman dengan kesusahan dan perpecahan. Mahkamah tidak berwenang berbuat lebih banyak daripada memelihara kebebasan beragama sampai konsili bersidang. Melindungi kebebasan hati nurani adalah tugas negara bagian, dan inilah batas wewenang dalam masalah-masalah agama. Setiap pemerintah yang berusaha mengatur atau memaksakan pemerintahan agama dengan wewenangnya berarti mengorbankan prinsip yang diperjuangkan oleh penginjil-penginjil Kristen dengan gigih. Para pengikut Paus bertekad menekan apa yang mereka sebut sebagai orang yang keras kepala yang berani. Mereka mulai dengan membuat perpecahan di antara para pendukung pembaruan dan mengintimidasi semua mereka yang tidak menyatakan persetujuannya dengan terang-terangan. Para wakil dari kota-kota bebas akhirnya dipanggil untuk menghadap mahkamah dan diharuskan menyatakan apakah mereka menyetujui ketentuan-ketentuan dalam usul persetujuan itu. Mereka memohon penundaan tetapi sia-sia. Pada waktu menghadapi ujian, hampir separuh mereka memihak kepada pembaruan. Mereka yang menolak pengorbanan, kebebasan hati nurani dan tidak pertimbangkan kepribadiannya, mengetahui dengan jelas bahwa mereka kelak akan dikritik, dicela, dan disiksa. Salah seorang utusan berkata, kita harus menyangkal firman Tuhan atau akan dibakar. Raja Ferdinand, wakil kaisar, dan mahkamah melihat bahwa dekret itu akan menyebabkan perpecahan yang serius, kecuali pada pangeran dapat dibujuk untuk menerima dan mendukung persetujuan itu. Oleh sebab itu, ia mencoba dengan cara persuasif atau bujukan dan mengetahui bahwa menggunakan kekerasan kepada orang-orang seperti itu akan membuat mereka lebih bertekad. Oleh sebab itu, ia mencoba dengan cara persuasif atau bujukan dengan mengetahui bahwa mereka menggunakan kekerasan kepada orang-orang seperti itu akan membuat mereka lebih bertekad. Ia membujuk para pangeran untuk menerima dekret itu dan memastikan bahwa kaisar akan sangat senang kepada mereka. Akan tetapi, orang-orang yang setia ini mengakui suatu kekuasaan di atas penguasa dunia dan mereka menjawab dengan tenang, kami akan menuruti kaisar dalam segala hal yang menunjang kepada pemeliharaan, perdamaian, dan memuliakan Allah. Di hadapan mahkamah, raja akhirnya mengumumkan kepada penguasa dan sahabat-sahabatnya bahwa surat perintah itu hampir ditulis dalam bentuk dekret kekaisaran
dan bahwa satu-satunya kesempatan bagi mereka ialah tunduk kepada mayoritas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia meninggalkan rapat. Ia tidak memberikan kesempatan kepada para pembaru memberikan pertimbangan atau jawaban. Tanpa direncanakan, mereka mengirim utusan untuk membujuk raja supaya kembali. Terhadap protes mereka itu, ia hanya menjawab, "Masalahnya sudah diputuskan, yang tinggal hanya penyerahan." Pihak kekaisaran telah yakin bahwa Pangeran Kristen atau memperlakukan Alkitab sebagai yang tertinggi di atas doktrin-doktrin dan tuntutan-tuntutan manusia. Dan mereka tahu di mana prinsip ini diterima, maka di sanalah kepausan akan digulingkan. Tetapi, seperti beribu-ribu orang pada waktunya, mereka hanya memandang kepada perkara-perkara yang kelihatan. Mereka bergembira bahwa kepentingan kaisar dan paus adalah kuat dan para pembaru lemah. Seandainya para pembaru bergantung kepada pertolongan manusia saja, mereka akan tidak berkuasa seperti yang disangka pengikut kepausan. Akan tetapi, walaupun lemah dalam jumlah dan kalau dibandingkan dengan Roma, mereka mempunyai kekuatannya. Mereka naik banding dari laporan mahkamah kepada firman Allah dan dari Kaisar Charles kepada Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Pada waktu Ferdinand menolak menghargai keyakinan mereka, maka para pangeran memutuskan untuk tidak memperdulikan kehadirannya dan mengajukan protes mereka itu ke Konsili Nasional tanpa bertangguh. Sebuah deklarasi sungguh-sungguh telah dituliskan dan diserahkan kepada mahkamah. Kami protes di hadapan hadirin, di hadapan Allah, ahli kami satu-satunya, pelindung, penebus dan juru selamat kami, dan yang pada suatu hari kelak hakim kami, serta dihadapkan semua orang dan semua makhluk, bahwa kami, demi kami dan bangsa kami tidak menyetujui atau menaati dengan cara apapun dekret yang diusulkan itu, yang dalam segala hal bertentangan kepada Allah, kepada firman-Nya yang kudus, kepada hak hati nurani kami, dan kepada keselamatan jiwa kami. Bagaimana mungkin kami meratifikasi surat keputusan itu? Kami menyatakan bahwa bila mana Allah yang Maha Kuasa memanggil seseorang kepada pengetahuannya, apakah orang itu tidak dapat menerima pengetahuan akan Allah? Tidak ada doktrin yang pasti selain daripada yang telah disesuaikan dengan firman Allah. Tuhan melarang mengajarkan doktrin lain. Alkitab itu harus diterangkan oleh ayat-ayat lain dengan lebih jelas. Buku yang suci ini adalah yang diperlakukan oleh orang Kristen lebih dari segala sesuatu. Mudah dimengerti dan digunakan untuk mengusir kegelapan. Kami bertekad bulat oleh rahmat Allah untuk mempertahankan kemurnian dan mengkhotbahkannya hanya firman Allah sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tanpa menambahkan sesuatu ke dalamnya yang mungkin bertentangan dengannya. Firman inilah yang satu-satunya kebenaran. Itulah patokan bagi semua doktrin dan bagi semua kehidupan, dan tak akan pernah gagal atau menipu kita. Ia yang dibangun di atas landasan firman ini akan berdiri teguh melawan kuasa neraka, sementara semua kesombongan manusia yang melawannya akan jatuh di hadapan Allah. Untuk alasan ini, kami menolak beban kuk yang ditanggungkan kepada kami. Pada waktu yang sama, kami mengharapkan bahwa Yang Mulia Kaisar akan berlaku baik kepada kami sebagai Pangeran Kristen yang mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan menyatakan kesediaan kami memberikan kepadanya. Saya Gerald Simatupang, saya akan melanjutkan membaca buku Kemenangan Akhir, bab 11, halaman 178. Dan menyatakan kesediaan kami memberikan kepadanya serta kepadamu Tuan-tuan yang budiman semua rasa hormat
semua rasa hormat dan penurutan yang menjadi kewajiban kami yang benar dan sah. Mahkamah memperoleh kesan yang mendalam. Kebanyakan hadirin dipenuhi kekaguman dan kekhawatiran melihat keberanian para pemprotes itu. Bagi mereka, masa depan tampak penuh badai dan ketidakpastian. Perselisihan, percekcokan, dan pertumpahan darah tampaknya tak terelakkan. Tetapi para pembaru yang diyakinkan oleh kebenaran perjuangan mereka dan yang bergantung pada lengan yang maha kuasa, penuh dengan keberanian dan ketetapan hati. Prinsip yang terkandung dalam protes ini menjadi pokok utama Protestanisme. Sekarang, protes ini menentang dua macam penyalahgunaan manusia dalam hal iman. Pertama, campur tangan pengadilan sipil, dan kedua, kekuasaan gereja yang sewenang-wenang. Sebagai ganti penyalahgunaan ini, Protestanisme menetapkan kuasa hati nurani di atas pengadilan dan kuasa firman Allah di atas gereja yang nampak. Terutama Protestanisme menolak kekuasaan sipil dalam hal ilahi dan berkata bersama-sama dengan para nabi dan para rasul, kita harus menurut Allah lebih daripada manusia. Di hadapan mahkota Charles kelima seharusnya ditinggikan mahkota Yesus Kristus. Tetapi lebih jauh, Protestanisme meletakkan prinsip bahwa semua pengajaran manusia harusnya menjadi lebih rendah kepada firman Allah. Para pemprotes lebih mengukuhkan hak mereka untuk mengatakan dengan bebas keyakinan mereka terhadap kebenaran. Mereka bukan saja percaya dan menurut, tetapi mengajarkan apa yang dikemukakan oleh firman Allah. Dan mereka menolak campur tangan imani atau penguasa pengadilan. Protes di Spires adalah kesaksian yang sungguh-sungguh menentang sikap tidak toleran terhadap agama dan penegasan hak semua orang untuk berbakti kepada Allah menurut hati nurani masing-masing. Deklarasi sudah dibuat, telah tertulis di ingatan ribuan orang dan didaftarkan di buku-buku surga, di mana tidak seorang pun sanggup menghapusnya. Semua penginjil Jerman menerima protes itu sebagai pernyataan iman. Di mana-mana orang memandang kepada deklarasi sebagai suatu yang menjanjikan era baru yang lebih baik. Salah seorang pangeran berkata kepada Protestan Spires, kiranya Allah yang Maha Kuasa yang lebih menganugerahkan kepadamu rahmat untuk bersaksi dengan penuh semangat, dengan bebas tanpa takut, memeliharamu di dalam keteguhan Kristen sampai masa kekekalan. Seandainya pembaruan setuju menyesuaikan diri dengan kesenangan dunia setelah memperoleh tingkat kemajuan, mereka akan menjadi tidak besar kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Dan dengan demikian memastikan kehancurannya. Pengalaman para pembaru yang mulia ini berisi pelajaran bagi zaman-zaman berikutnya. Cara setan bekerja menentang Allah dan firman-Nya tidak berubah. Ia masih tetap menentang Alkitab yang dibuat sebagai panduan kehidupan seperti pada abad ke-16. Pada zaman kita terdapat penyimpangan yang lebar dari doktrin dan pengajaran Alkitab. Dan ada kebutuhan untuk kembali ke prinsip Protestan yang benar Alkitab dan hanya Alkitab saja sebagai ukuran iman dan tugas. Setan masih bekerja melalui segala usaha yang ia dapat kendalikan untuk menghancurkan kebebasan beragama. Kekuasaan anti-Kristen yang ditolak oleh para pemprotes Spires sekarang dengan kekuatan yang diperbarui berusaha untuk mengembalikan supremasinya yang hilang. Ketaatan kepada firman Allah yang tak terelak dan terbelokkan yang sama yang dinyatakan pada krisis pembaruan adalah satu-satunya harapan pembaruan zaman ini. Ada nampak tanda bahaya yang mengancam Protestan. Ada juga tanda yang tangan ilahi direntangkan untuk melindungi umat-umatnya yang setia. Adalah kira-kira pada waktu ini, Melanchthon dengan terburu-buru menuntun sahabatnya Simon Grynaeus melalui jalan-jalan kota Spires menuju sungai Rin dan mendesaknya untuk menyeberangi sungai itu. Simon Grynaeus heran melihat tindakan yang terburu-buru ini. Seorang tua bangka dengan napas terengah-engah
tetapi saya tidak kenal, kata Melanchthon. Tampak di depan saya dan berkata bahwa sesaat lagi pejabat-pejabat pengadilan akan dikirim oleh Ferdinand untuk menangkap Grinaeus. Pada hari itu, Grinaeus telah dipermalukan oleh Faber dalam khotbahnya. Faber adalah salah seorang dokter kepausan terkemuka. Dan pada penutupan khotbahnya, Grinaeus mengajukan protes kepada Faber karena mempertahankan kesalahan-kesalahan yang menjijikan. Faber menyembunyikan kemarahannya. Tetapi segera setelah ia pergi kepada raja yang memberi perintah kepadanya melawan profesor yang mengganggu dari Heidelberg itu, Melanchthon tidak meragukan bahwa Allah telah menyelamatkan sahabat-sahabatnya itu oleh mengutus salah seorang malaikatnya mengamarkannya. Tanpa bergerak, Melanchthon menunggu di tepi sungai Rin sampai air sungai itu menyelamatkan Grinaeus pada para penganiayanya. Akhirnya, kata Melanchthon, pada waktu ia melihat Grinaeus di tepi sungai seberang sana, ia dirampas dari rahang jahat mereka yang haus darah oleh yang tidak bersalah. Pada waktu ia kembali ke rumahnya, Melanchthon diberitahu bahwa pejabat-pejabat yang mencari Grinaeus telah menggeledah rumahnya dari atas sampai ke bawah. Pembaruan harus lebih ditonjolkan ke hadapan orang yang berkuasa di dunia. Para pangeran evangelikal telah ditolak untuk mendengar Raja Ferdinand. Tetapi akan diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan masalah mereka di hadapan kaisar dan di hadapan pemuka-pemuka gereja dan negara. Untuk menghentikan perpecahan yang telah mengganggu kekaisaran, Kaisar Charles V pada tahun berikut telah protes Pires, mengadakan rapat mahkamah di Augsburg. Diumumkan bahwa ia sendiri akan memimpin rapat itu. Para pemimpin Protestan diundang ke sana. Banyak besar mengancam pembaruan. Tetapi para pembelanya masih mempercayakan usaha mereka kepada Allah. Dan mereka berjanji untuk tetap teguh kepada Injil. Elektor dari Saksoni telah didesak oleh para penasihatnya untuk tidak hadir di mahkamah itu. Mereka berkata bahwa kaisar menghendaki kehadiran para pangeran agar dapat menjerat mereka. Bukankah sangat berbahaya untuk pergi dan hadir di dalam tembok kota yang penuh dengan musuh dan yang berkuasa? Tetapi yang lain mengatakan, biarlah para pangeran itu bersikap berani dan kepentingan Allah diselamatkan. Allah itu setia, ia tidak akan meninggalkan kita, kata Luther. Elektor bersama rombongannya berangkat dari Augsburg. Semua orang mengetahui bahaya yang mengancam. Banyak yang maju dengan muka muram dan hati yang susah. Tetapi Luther yang menyertai mereka sampai ke Coburg mengangkat kembali iman mereka yang telah tenggelam oleh menyanyikan sebuah lagu yang digubahnya dalam perjalanan. A strong tower is our God. Ya Allah, kota yang teguh. Kata-kata nyanyian itu telah menghilangkan perasaan was-was dan meringankan hati yang berat. Para pangeran penganut pembaruan telah berketetapan membuat pernyataan pandangan mereka dengan bentuk yang sistematis, dengan bukti-bukti dari Alkitab untuk disajikan di hadapan mahkamah. Dan tugas untuk menyediakannya diserahkan kepada Luther, Melanchthon dan rekan-rekan mereka. Surat pengakuan ini diterima oleh orang-orang Protestan sebagai pernyataan iman. Dan mereka berkumpul untuk membubuhkan nama mereka pada bagian dokumen penting itu. Saat itu adalah saat yang hikmat dan mendebarkan. Para pembaru ingin agar kepentingan mereka jangan dicampur adukan dengan masalah politik. Nama saya Sarah Girsang dari Perguruan Advent Salemba. Saya akan melanjutkan bacaan kemenangan akhir pasal 11 yang berjudul Protes Para Pangeran di halaman 181. Mereka merasa bahwa pembaruan tidak akan menerima pengaruh lain selain dari firman Allah. Ketika para pangeran Kristen itu maju untuk menandatangani pengakuan itu, Melanchthon menyela pembicaraan sambil berkata, adalah tugas para ahli teologi dan para pendeta untuk mengusulkan hal-hal ini. Marilah kita kesampingkan masalah-masalah lain, wewenang orang-orang berkuasa di dunia. Allah melarang, jawab John dari Saksoni.
bahwa engkau mengecualikan saya telah berketetapan untuk melakukan apa yang benar, tanpa memperdulikan mahkota saya. Saya ingin untuk mengakui Tuhan. Mahkota elektoral dan kedudukan saya tidak begitu penting bagi saya dibandingkan dengan salib Yesus Kristus. Setelah ia mengatakan demikian, ia menuliskan namanya. Pangeran lain berkata sambil mengambil pena, "Jikalau kehormatan Tuhanku Yesus Kristus memerlukannya, saya bersedia untuk meninggalkan harta kekayaan dan kehidupanku. Lebih baik saya meninggalkan rakyatku dan negaraku, lebih baik meninggalkan negeri nenek moyangku. Lanjutnya, daripada menerima ajaran atau doktrin lain selain daripada yang tercantum di dalam pengakuan ini." Begitulah kesetiaan dan keberanian umat-umat Allah itu. Saat yang ditentukan untuk tampil di hadapan Kaisar pun tiba. Kaisar Charles kelima yang duduk di atas tahtanya, dikelilingi oleh para elektor dan para pangeran, memberikan kesempatan beraudiensi kepada para pembaru Protestan. Maka dibacakanlah pengakuan percaya mereka. Kebenaran Injil dengan jelas dikemukakan di hadapan perkumpulan yang mulia itu. Dan kesalahan-kesalahan gereja kepausan ditunjukkan. Hari itu diumumkan sebagai hari terbesar pembaruan dan salah satu hari paling mulia dalam sejarah kekristenan dan umat manusia. Tetapi beberapa tahun telah berlalu sejak biarawan Wittenberg berdiri sendirian di Worms di hadapan Konsili Nasional. Sekarang penggantinya adalah para pangeran yang paling agung dan paling berkuasa di seluruh kekaisaran Luther telah dilarang hadir di Augsburg. Tetapi ia sebenarnya hadir melalui kata-katanya dan doa-doanya. Saya sangat bersuka cita, tulis Luther, bahwa saya telah hidup sampai saat ini di mana Kristus telah ditinggikan secara umum oleh para pengakunya yang terkenal dan di dalam majelis yang begitu mulia. Demikianlah digenapi apa yang Alkitab katakan. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Pada zaman Rasul Paulus, Injil untuk mana ia telah dipenjarakan telah diperkenalkan di hadapan para pangeran dan para bangsawan kota kekaisaran. Demikian juga pada kesempatan ini, bahwa apa yang dilarang kaisar dikhotbahkan dari mimbar sekarang telah diumumkan di dalam istana. Apa yang dianggap banyak orang sebagai yang tidak pantas untuk didengar oleh budak sekalipun telah didengar dengan kagum oleh tuan-tuan dan penguasa-penguasa kekaisaran. Pendengarnya adalah raja-raja dan orang-orang besar. Pengkhotbahnya adalah para putra mahkota dan khotbahnya adalah kebenaran agung Allah. Sejak zaman rasul-rasul. Kata seorang penulis, belum pernah terjadi pekerjaan yang lebih besar atau pengakuan iman yang lebih agung dari itu. Semua yang dikatakan oleh pengikut Luther adalah benar. Kita tidak bisa menyangkalnya. Seorang uskup kepausan mengatakan, "Dapatkah engkau membantah pengakuan itu yang disebutkan oleh elektor dengan sekutunya dengan alasan yang kuat?" Tanya Dr. Eck. "Dengan tulisan para rasul dan para nabi?" "Tidak." Demikian jawabnya. "Tetapi dengan tulisan para Peter dan konsili-konsili?" "Ya, saya mengerti," kata penanya. Para pengikut Luther menurutmu ada di dalam Alkitab dan kita berada di luar. Beberapa orang pangeran Jerman telah dimenangkan kepada iman yang dibarui itu. Kaisar sendiri menyatakan bahwa artikel-artikel atau tulisan-tulisan Protestan adalah kebenaran. Pengakuan itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan disebarkan ke seluruh Eropa dan telah diterima oleh berjuta-juta orang selama generasi berikut sebagai pernyataan iman mereka. Hamba-hamba Allah yang setia tidak bekerja sendiri. Sementara para penguasa dan kuasa-kuasa serta roh-roh jahat di udara bersekutu melawan mereka. Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Sekiranya mata mereka dibuka, mereka akan melihat bukti-bukti kehadiran dan pertolongan ilahi sebagaimana yang telah diberikan kepada nabi zaman dahulu. Pada waktu hamba Elisa menunjukkan kepada tuannya bala tentara musuh yang mengelilingi mereka dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Nabi itu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat," yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. "Dan lihatlah,
Bukit-bukit penuh dengan kereta perang dan kuda-kuda api, bala tentara surga bertugas untuk melindungi umat Allah. Demikianlah malaikat-malaikat mengawal pekerja-pekerja pembaruan. Salah satu prinsip yang paling kuat dipertahankan oleh Luther adalah agar jangan menggunakan kuasa duniawi untuk mendukung pembaruan dan tidak boleh meminta senjata untuk mempertahankannya. Ia bersukacita sebab Injil itu telah diakui oleh para pangeran kekaisaran. Tetapi pada waktu mereka mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah persekutuan pertahanan, ia mengatakan bahwa doktrin Injil itu harus dipertahankan oleh Allah sendiri. Semakin sedikit campur tangan manusia pada pekerjaan itu, semakin besar campur tangan Allah untuk mempertahankannya. Semua pencegahan politik yang diusulkan di sini dalam pandangannya adalah disebabkan oleh ketakutan yang tidak sepantasnya dan ketidakkepercayaan yang penuh dosa. Ketika musuh-musuh yang kuat bersatu untuk meruntuhkan iman yang diperbarui itu dan ribuan pedang akan dihunus untuk menumpas mereka, Luther menulis, "Setan sedang mengamuk, uskup yang tidak beriman sedang bersengkokol, dan kita diancam untuk berperang. Ajaklah orang-orang berjuang dengan berani di hadapan tahta Tuhan oleh iman dan permintaan doa agar musuh-musuh kita dikalahkan oleh roh Allah dan perdamaian boleh didapat. Kebutuhan utama kita, usaha utama kita ialah berdoa. Biarlah semua orang tahu bahwa mereka sekarang sedang berada di ujung pedang kemarahan setan dan biarlah mereka berdoa." Sekali lagi, pada hari kemudian, sehubungan dengan persekutuan yang dimaksudkan oleh para pangeran pembaruan, Luther menyatakan bahwa senjata satu-satunya yang digunakan dalam peperangan ini adalah pedang roh. Ia menulis kepada penguasa elektor dari Saksoni, "Kita tidak bisa dengan hati nurani kita menyetujui persekutuan yang disarankan. Lebih baik kita mati 10 kali daripada melihat Injil kita menyebabkan setetes darah tertumpah. Bagian kita hanyalah seperti domba di pembantaian. Salib Kristus harus dipikul. Biarlah yang mulia tidak takut. Kita akan berbuat lebih banyak oleh doa-doa kita daripada semua musuh-musuh kita dengan kesombongannya. Hanya janganlah membiarkan tanganmu dikotori oleh darah saudara-saudaramu. Jikalau Kaisar mengharuskan kita diserahkan ke pengadilannya, kita siap tampil. Anda tidak bisa mempertahankan iman kita masing-masing, harus percaya pada risiko dan bahaya sendiri. Dari tempat berdoa tersembunyi, datanglah kuasa yang menggoncangkan dunia dengan pembaruan agung itu. Di sana dengan ketenangan yang kudus, hamba-hamba Allah menjejakkan kakinya di atas batu janji-janjinya. Selama pergumulan di Augsburg, Luther tidak melewatkan satu hari tanpa menggunakan 3 jam waktu terbaiknya untuk berdoa. Di dalam kamar pribadinya terdengar ia mencurahkan isi jiwanya di hadapan Allah dalam kata-kata yang penuh pujian, ketakutan, dan pengharapan, bagaikan seorang berbicara kepada sahabatnya. "Saya tahu bahwa Engkaulah Bapa dan Allah kami," katanya, "dan Engkau akan mencerai-beraikan penganiaya anak-anakmu, karena Engkau sendiri terancam bersama kami. Semua masalah ini adalah milik-Mu, dan hanya oleh dorongan-Mu kami turut serta. Oleh sebab itu, lindungilah kami ya Bapa." Kepada Melanchthon yang telah dilanda beban kecemasan dan ketakutan, ia menulis, "Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus. Saya katakan di dalam Kristus dan bukan di dalam dunia. Amin. Saya sangat membenci segala kesusahan yang menimpa engkau. Jikalau pekerjaan ini tidak benar, tinggalkanlah dia. Tetapi jikalau pekerjaan ini benar, mengapa kita harus mengingkari janji-janjinya yang memerintahkan kita untuk tidur tanpa takut? Kristus tidak kekurangan pekerjaan keadilan dan kebenaran. Ia hidup, ia memerintah, mengapa kita harus takut? Allah mendengarkan seruan hamba-hambanya. Ia memberikan kepada para pangeran dan para pendeta kasih karunia dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran melawan penguasa kegelapan dunia ini. Kata Tuhan, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Demikianlah kami dari siswa-siswi perguruan Advent Salemba telah selesai pembacaan buku Kemenangan Akhir pasalnya yang ke-11.
Saya Kevin. Saya Sarah. Saya Sally. Saya Geral. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai Maranatha.